Presiden Prabowo Subianto serius membawa Indonesia untuk masuk ke geng ekonomi Brazil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan yang dikenal dengan nama BRICS. Alasannya untuk menjaga prinsip gerakan non-blok yang dianut Indonesia. Erlangga pun memastikan pemerintah Indonesia akan menghadiri konferensi tingkat tinggi atau KTT BRICS di Kazan, Rusia pada 22 hingga 24 Oktober 2024. Namun Erlangga belum bisa memastikan apakah Prabowo akan langsung hadir dalam pertemuan itu atau tidak. Menteri Luar Negeri Sugiono sudah terjadwal untuk menghadiri KTT BRICS di Rusia. Ia akan hadir didampingi Direktur Jenderal Kerjasama Multilateral Kemlu Republik Indonesia Tri Taryat. Erlangga beberapa waktu lalu juga sempat menekankan bahwa BRICS penting untuk dijajaki karena menjadi salah satu blok ekonomi yang berisi negara-negara dengan kekuatan ekonomi terbesar di dunia. Selain itu, keputusan untuk menjajaki bergabung dengan BRICS tak akan mengganggu fokus pemerintah untuk bergabung dengan OECD. Inilah momen Menteri Luar Negeri Sugiono saat tiba di Bandara Kota Kazan, Rusia pada Selasa 22 Oktober 2024. Ia disambut dengan sejumlah tokoh dan jajaran militer Rusia. Bahkan dalam penyambutan itu, ia sempat mencicipi sejumlah hidangan khas Kazan sebelum melanjutkan perjalanan. Ini adalah tugas perdana Sugiono usai dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Menteri Luar Negeri. Lawatan pertama Menlu ini adalah untuk menghadiri konferensi tingkat tinggi BRICS Plus 2024 di Kazan, Rusia. Kehadiran Sugiono ini bertujuan untuk memperlihatkan komitmen Indonesia untuk terus berperan aktif dalam forum-forum internasional. Kunjungannya itu sekaligus untuk memperkuat hubungan dengan seluruh negara, termasuk anggota BRICS. Kemenlu menyebut dalam forum itu Indonesia akan menyuarakan pesan perdamaian dan menyerukan pentingnya persatuan negara-negara berkembang. Selain itu, Indonesia juga akan menyerukan pentingnya negara-negara meningkatkan solidaritas untuk menciptakan tatanan dunia yang lebih inklusif, adil, dan setara. KTT BRICS merupakan forum kerjasama yang dibentuk Brazil, Rusia, India, RRT, dan Afrika Selatan untuk membahas isu global. Kini, anggota forum tersebut ada 9 negara, dengan tambahan Uni Emirat Arab, Iran, Mesir, dan Ethiopia. Dalam KTT kali ini, Presiden Rusia Vladimir Putin turut mengundang negara non-anggota BRICS, salah satunya Indonesia. Para pemimpin negara anggota BRICS yang hadir dalam pertemuan puncak di Kazan, Rusia, mulai 22 hingga 24 Oktober 2024 punya satu harapan yang sama. Mereka berharap bisa memupus ketergantungan ekonomi global dari negara-negara Barat dan Amerika Serikat. Bagi anggota-anggota BRICS, mereka adalah korban ketidakadilan dari hegemoni Barat dan Amerika yang semena-mena memberikan sanksi ekonomi. Lewat BRICS, negara berkembang bisa melawan sanksi dari Barat. Begitu juga dengan Cina dan Rusia yang kerap jadi sasaran. This is the voice of the global South in these multilateral platforms where the West dominate. Really, BRICS can take us out of that. And it's the only formation, if you look at the G20s, whatever, you can name them, African Union, you can name them. No other platform or association can rescue the global South from the current global order. It's only the BRICS with a powerful voice and collaboration. Untuk konteks ekonomi global, perlahan anggota-anggota BRICS bisa memberikan pukulan terhadap Barat. Hal ini mengingat negara-negara anggota BRICS punya kekuatan ekonomi yang cukup mumpuni. Mengutip data dari China Daily, total nilai perdagangan intranegara anggota BRICS mencapai 20% dari perdagangan global.
Angka itu dihitung dari 5 negara pendiri BRICS, yakni Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan. Apalagi kini BRICS melebarkan sayap setelah kedatangan 5 anggota yang baru bergabung pada 2023 lalu. Mereka adalah Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Mesir, Iran, dan Ethiopia. Sejumlah negara juga sudah mengajukan keanggotaan, seperti Turki, Malaysia, dan Azerbaijan. Dengan tambahan 5 negara itu, plus sekitar 30 negara lain yang ingin bergabung, potensi nilai perdagangannya diperkirakan melebihi 50% dari perdagangan global. Seorang pakar investasi global, Jeff D. Opdik, mengatakan, BRICS mendorong dunia menuju realitas baru, yakni munculnya status quo dalam aspek ekonomi, sosial, dan moneter. Adanya realitas ini menjungkir balikan hal normal yang diterima dunia selama 1 abad terakhir dengan Amerika Serikat dan Barat sebagai poros. Seorang peneliti di Institut Eurasia Universitas Renmin China, Guan Xiaoyu, menjelaskan, BRICS bukanlah organisasi untuk melawan Barat atau menggulingkan tatanan global, melainkan untuk mereformasi sejumlah aspek yang dinilai tidak adil dan memberi kesempatan lebih banyak kepada negara berkembang. Dalam forum bisnis BRICS pada 17 hingga 18 Oktober 2024 lalu, Rusia sedang gencar mengerjakan sistem pembayaran alternatif baru. Selama ini banyak negara mengandalkan sistem pembayaran SWIFT yang digunakan dan dikendalikan oleh Barat. Hal ini penting terutama bagi China dan Rusia yang mendapat hambatan dari Barat soal ekonomi. Moskwa mengalami masalah dalam mengirim dan menerima dana perdagangan global imbas sanksi yang mereka terima akibat perang dengan Ukraina. Sementara China tengah menghadapi tarif biaya masuk tinggi untuk kendaraan listrik di sejumlah negara Eropa Barat dan Amerika Utara yang kerap dikaitkan dengan perang dagang. Sistem baru ini Rusia sebut sebagai BRICS Bridge dan akan dibangun dalam 1 tahun. Sistem ini memungkinkan negara-negara menyelesaikan transaksi lintas batas memakai pelantar digital yang dijalankan bank sentral masing-masing. Adapun proyek ini meminjam konsep dari M-Bridge yang dijalankan sebagian negara barat, yakni Bank for International Settlements atau BIS. Upaya lain adalah mendirikan bank pembangunan baru atau New Development Bank. Selain soal ekonomi, KTT BRICS juga membuka peluang kerjasama di bidang militer. Vladimir Putin dan Xi Jinping memanfaatkan betul momen KTT BRICS ini untuk meningkatkan relasi dengan mengadakan pertemuan bilateral pada Selasa 22 Oktober 2024. Itu adalah pertemuan keempat keduanya sejak invasi Rusia ke Ukraina pada tahun 2022 yang lalu. Presiden Rusia menyatakan pentingnya meningkatkan hubungan dengan Beijing demi menjaga stabilitas global. Российско-китайское взаимодействие на международной арене, безусловно, является одним из ключевых факторов стабильности в мире, стратегической стабильности. Это, мне кажется, тоже факт очевидный, и такая позиция очень многими разделяется. У нас отношения с Китайской Народной Республикой строятся на равноправной основе, с учетом интересов друг друга. Это не пустая штампованная фраза, так и есть на самом деле. Мы прислушиваемся друг к другу. Sementara Xi Jinping menyoroti perkembangan pesat BRICS selama 15 tahun terakhir. Xi menegaskan forum itu berhasil menjalankan misi sebagai gugus tugas untuk mengeksekusi setiap kerjasama guna mendorong pertumbuhan. Ia juga menyebut BRICS sebagai sarana untuk mempromosikan kesetaraan dan ketertiban. 金砖合作机制是当今世界最重要的新兴市场国家和发展中国家团结合作平台，是推动实现平等有序的世界多极化、普惠包容的经济全球化的支柱力量。 Adapun tahun lalu Putin tidak menghadiri KTT BRICS di Afrika Selatan imbas surat perintah penangkapan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Pidana Internasional. Lalu pada KTT ini selain dengan Xi Jinping,
ex-agen intelijen Rusia itu total akan mengadakan 16 pertemuan bilateral lainnya. Rusia diyakini bertekad menunjukkan kepada Barat kalau mereka punya sekutu penting di pihaknya. Sejak kali pertama dibentuk, BRICS banyak diharapkan menjadi penyeimbang dominasi Barat, utamanya soal ekonomi. Dan di KTT BRICS 2024 ini, kelompok itu bersiap memasuki fase baru. Fase ini dimulai dengan rencana pembuatan sistem pembayaran baru yang dipelopori oleh MOPSWA. Rencana ini ikut didukung Cina yang sedang berhadapan dengan perang dagang melawan Amerika dan Barat. Mampukah pertemuan puncak tahun ini akhirnya sukses mengeksekusi gagasan-gagasan besar itu? Dikutip dari situs BRICS, geng 5 negara itu menyumbang sekitar 27% dari PDB global dengan kekuatan populasi BRICS adalah 2,88 miliar atau sekitar 42% dari seluruh populasi global. Mulanya, BRICS dicetuskan oleh ekonom Jim O'Neill yang saat itu bekerja di Goldman Sachs Group (INC) pada 2001 untuk menarik perhatian terhadap tingkat pertumbuhan yang kuat di Brasil, Rusia, India, dan Cina. Hal tersebut bertujuan untuk memberikan pandangan optimis kepada para investor di tengah keraguan pasar setelah serangan teroris di Amerika Serikat pada tanggal 11 September 2001. 4 negara terkait akhirnya merealisasikan ide tersebut atas dasar kepentingan bersama. BRIC telah bekerja sama dalam berbagai forum seperti Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO dan yakin bahwa peran mereka dalam dunia yang didominasi oleh AS akan lebih besar jika suara mereka digabungkan. Rapat pertama para Menlu BRICS digelar oleh Rusia di tengah-tengah sidang umum PBB pada tahun 2006, sedangkan pertemuan puncak yang melibatkan para pemimpinnya digelar pertama kali pada 2009. Adapun Afrika Selatan yang diundang untuk bergabung dalam kelompok tersebut pada akhir 2010. Prestasi nyata terbesar BRICS ada di bidang keuangan. Negara-negara tersebut telah sepakat untuk mengumpulkan senilai 100 miliar dolar yang bisa dipinjamkan kepada satu dengan yang lainnya selama keadaan darurat. Mereka juga mendirikan bank pembangunan baru, yaitu lembaga yang terinspirasi oleh Bank Dunia dan telah menyetujui lebih dari 30 miliar US dollar pinjaman untuk berbagai proyek seperti infrastruktur air dan transportasi sejak mulai beroperasi pada tahun 2015. India dan Cina memiliki hubungan perdagangan yang lemah satu sama lain, sebagian karena persaingan politik dan perselisihan wilayah yang sengit. Adapun hambatan terbesar yang dihadapi oleh negara-negara tersebut antara lain adalah perbedaan kepentingan dalam isu-isu politik dan keamanan, termasuk hubungan dengan AS hingga serta sistem pemerintahan dan ideologi yang berbeda. Dari segi ekonomi, produk domestik bruto Cina ada lebih dari 2 kali lipat lebih besar daripada gabungan keempat anggota lain. Dari sisi teori, hal tersebut menunjukkan bahwa Cina memberikan pengaruh yang paling besar. Namun perlahan-lahan India telah melampaui Cina dalam tingkat populasi dan menjadi penyeimbang. Secara resmi, BRICS belum mendukung dorongan pembangunan besar-besaran Cina yang disebut inisiatif sabuk dan jalan. Sebagian karena India keberatan dengan proyek-proyek infrastruktur sabuk dan jalan di Pakistan, negara tetangga sekaligus saingan beratnya. Sekitar 19 negara telah menyatakan ketertarikannya, 13 diantaranya telah meminta untuk bergabung termasuk Arab Saudi dan Iran. Sementara itu, negara lain yang telah menyatakan minatnya termasuk Argentina, Uni Emirat Arab, Aljazair, Mesir, Bahrain, dan Indonesia bersama dengan 2 negara dari Afrika Timur dan 1 negara dari Afrika Barat. Bagi para anggota baru, menjadi bagian dari BRICS merupakan bagian dari pengaruh diplomatik mereka dan membuka peluang perdagangan sekaligus investasi yang menguntungkan.